Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai perusahaan dagang. Di mana materi sebelumnya itu kita membahas tentang perusahaan dagang. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai buku besar akuntansi perusahaan dagang. Oke. Di sini pengertian buku besar yaitu adalah pencatatan setelah jurnal, yaitu memasukkan ataupun mencatat transaksi yang sejenis dari jurnal umum. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang jurnal umum pada perusahaan dagang. Setelah dikerjakannya jurnal umum, habis itu kita memasuki yang namanya buku besar. Nah, buku besar ini adalah pencatatan secara jurnal dengan memasukkan ataupun mencatat transaksi dari jurnal umum. Yang kedua, di sini ada tujuan dari pencatatan buku besar, di mana tujuannya adalah untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum sesuai dengan jenisnya. Nah, setelah dia dimasukkan dalam jurnal umum, kemudian diposting lagi pada buku besar, itu yang diposting adalah yang sesuai dengan jenisnya, misal akun kas. Nah, akun kas ini akan kita masukkan dalam buku besar pada transaksi tanggal berapa aja deh yang berkaitan dengan akun kas. Misalnya lagi dengan akun piutang. Nah, pada tanggal berapa saja yang ada akunnya tertulis sebagai piutang. Nah, itu akan kita kelompokkan dalam buku besar. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini ada transaksinya 12, yaitu transaksi usaha dagang Askara. Pada tanggal 1 Januari 2017, Askara menanamkan modal sebesar 15 juta rupiah sebagai modal awal. Nah, maka akunnya adalah kas diletakkan di debit sebesar 15 juta, kemudian modal diletakkan di kredit sebesar 15 juta karena dia adalah menanamkan modal sebagai modal awal. Kemudian di tanggal 3 Januari 2017, dibeli barang dagang untuk dijual kembali dengan harga Rp1.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 pada tanggal 3 Januari. Nah, transaksinya yang kita catat adalah pembelian barang dagang pada hutang dagang. Kenapa pada hutang dagang? Karena pada syarat transaksi itu ada 2/10 N/30. Nah, biasanya kalau dia transaksinya memakai syarat itu adalah pembelian secara kredit. Maka akunnya pada tanggal 3 Januari 2017, pembelian barang dagang pada hutang dagang sebesar 1.500.000. Pembelian barang dagang diletakkan di debit sebesar 1.500.000, sedangkan hutang dagang itu diletakkan di kredit sebesar 1.500.000. Oke, kita lanjut. Transaksi ketiga. Pada tanggal 6 Januari 2017, barang dagang dijual kepada PT Melati seharga 300.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, di sini si Askara menjual barang kepada PT Melati. Berarti si PT Melati itu berhutang kepada si Askara, maka transaksinya adalah piutang pada penjualan barang sebesar 300.000. Kenapa piutang? Karena si Askara memberikan
menjualkan barang kepada si PT Melati, tetapi si PT Melati ini berhutang kepada si Askara, maka itu dikatakan piutang. Ada uang si Askara pada si PT Melati yang belum dapat. Nah, makanya dikatakan piutang. Yang piutang kita letakkan di debit sebesar Rp300.000, sedangkan penjualan barang kita letakkan di kredit sebesar Rp300.000. Kita lanjut. Pada tanggal 9 Januari 2017, barang dagang dijual secara tunai sebesar Rp200.000, maka akunnya kas pada penjualan barang. Kas kita letakkan di debit sebesar Rp200.000, sedangkan penjualan barang kita letakkan di kredit sebesar Rp200.000. Oke, transaksi selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2017. Sewa gedung dibayar sebesar Rp500.000, maka akunnya adalah retur penjualan, maka akunnya adalah beban sewa pada kas, di mana dia sudah membayarkan gedung sebesar Rp500.000. Beban sewa diletakkan di debit sebesar Rp500.000, sedangkan kas berkurang kita letakkan di kredit sebesar Rp500.000. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2017, transaksinya adalah barang yang dijual pada tanggal 6 Januari seharga Rp100.000 diterima kembali karena rusak. Nah, di sini ada pengembalian barang anak-anak. Jadi, transaksinya adalah sebagai berikut. Nama akunnya adalah retur penjualan pada piutang. Kenapa pada piutang? Karena transaksi di tanggal 6 itu adalah piutang. Maka kita buat transaksinya retur penjualan diletakkan di debit sebesar Rp100.000, sedangkan piutang berkurang itu diletakkan di kredit sebesar Rp100.000. Nah, transaksi selanjutnya ada di tanggal 17. Tanggal 17 Januari 2017, pembelian barang dagang secara tunai sebesar Rp230.000, maka akunnya pembelian barang dagang pada kas secara tunai, maka pembelian barang dagang ini kita letakkan di debit sebesar 230, kas berkurang sebesar 230 di kredit. Maka tanggal selanjutnya yaitu tanggal 19 Januari 2017, di mana dibayarkan beban angkut sebesar Rp30.000. Perhatikan lagi anak-anak, dibayarkan beban angkut sebesar Rp30.000, maka akunnya biaya angkut pada kas sebesar Rp30.000, biaya angkut kita letakkan di debit sebesar Rp30.000, kasnya berkurang sebesar Rp30.000. Kemudian ada transaksi di tanggal 22 Januari 2017. Nah, di sini dijual barang kepada Royal Husada sebesar Rp400.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Nah, kalau dia pada transaksi itu menggunakan syarat, berarti itu adalah pembayaran ataupun pembelian secara kredit, maka transaksinya adalah piutang pada penjualan barang. Kenapa pada piutang? Karena si Royal Husada tadi belum memberikan uangnya, karena di transaksi itu menggunakan syarat 3/10 N/30, maka akunnya adalah piutang pada penjualan barang, di mana piutang kita letakkan di debit sebesar Rp400.000. Nah, penjualan barang sebesar Rp400.000 juga di kredit. Oke, kita lanjut.
Pada tanggal 23 Januari 2017, pemberian barang dagang secara tunai sebesar Rp250.000. Nah, di sini akunnya adalah pembelian barang dagang pada kas sebesar Rp250.000. Oke, pada tanggal 25 Januari 2017 dibayarkan beban iklan sebesar 100.000 secara tunai. Kita lihat akunnya, transaksinya. Pada tanggal 25 Januari, yaitu beban iklan pada kas sebesar Rp100.000. Kemudian, di transaksi terakhir ada pada tanggal 28 Januari 2017, di mana diterima pembayaran dari Royal Husada pada tanggal 22 Januari 2017 lalu. Nah, pada tanggal 28 Januari inilah dibayarkan si Royal Husada kepada Bude Askara. Maka akunnya adalah kas pada pendapatan sebesar Rp400.000 dan pendapatan kita letakkan di kredit sebesar Rp400.000 sehingga tertotallah pada jurnal umum transaksi tersebut sebesar Rp19.010.000. Oke, kita lanjut. Di sini ada syarat-syarat transaksi pada toko usaha dagang Askara, di mana ada pada tanggal 3 Januari 2017 ada syarat pembelian. Nah, di mana maksudnya 2/10 ini adalah mendapatkan potongan sebesar 2% terhitung dari 3 Januari sampai 10 Januari, artinya adalah jarak 10 hari setelah terjadinya transaksi. Nah, N/30 itu artinya perusahaan harus membayar tagihan paling lama 1 bulan ataupun selama 30 hari. Berarti terhitung dari 3 Januari sampai 2 Februari setelah terjadinya transaksi. Nah, di tanggal 6 Januari ada juga syarat, yaitu 2/10 N/30, di mana artinya 2/10 tadi adalah mendapat potongan sebesar 2% terhitung selama 10 hari, berarti mulai dari tanggal 6 Januari sampai dengan 16 Januari. Nah, 3/10 artinya perusahaan harus membayar tagihan paling lama 1 bulan ataupun selama 30 hari terhitung dari 6 Januari sampai 5 Februari setelah terjadinya transaksi. Nah, yang terakhir ada di tanggal 22 Januari dengan syarat 3/10 N/30. Berarti 3/10 itu mendapatkan potongan sebesar 3% terhitung dari 22 Januari sampai 1 Februari. Dengan N/30 maksudnya adalah paling lama itu dibayar 1 bulan ataupun selama 30 hari. Berarti terhitung dari 22 Januari sampai 21 Februari. Oke, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke UD Askara buku besar. Nah, kita kan membahas buku besar tadi, jurnal umumnya sudah kita bahas. Nah, buku besar ini adalah bagaimana kita menggolongkan ataupun mengelompokkan akun yang sejenis. Nah, yang pertama yang kita gabungkan adalah akun kas. Nah, di akun kas ini ada terjadi di beberapa tanggal yang terkait dengan akun kas, yaitu pada tanggal 1 Januari 2017. Itu ada kas di sebelah kredit sebesar Rp15 juta, maka kita letakkan Rp15 juta pada debit. Kemudian ada di tanggal 9 Januari 2017. Nah, di tanggal 9 Januari ini ada kas sebesar Rp200.000, kita letakkan di debit. Sehingga kalau misal
Kalau dia berada di debit, maka kita jumlahkan dari akun yang sebelumnya. Nah, yang pertama kan tanggal 1 Januari akun kas pada debit sebesar 15 juta. Kemudian di tanggal 9 akun kas sebesar Rp200.000. Maka kita totalkan langsung menjadi Rp15.200.000 di debit. Nah, pada tanggal 19 Januari ada akun kas sebesar Rp500.000 pada kredit. Nah, kalau dia di kredit maka kita kurangkan. Jadi dari 15.200.000 itu kita kurangkan 500.000 sehingga hasilnya menjadi 14.700.000. Nah, kemudian pada tanggal 17 ada akun kas sebesar 230.000 di sebelah kredit, maka hasilnya menjadi 14.700.000 dikurang 230.000, maka dapatlah hasilnya 14.470.000. Pada tanggal 19 Januari 2017, ada akun kas sebesar 30.000, maka kita kurangkan lagi sehingga hasilnya menjadi 14.440.000 rupiah. Nah, di tanggal 23 Januari ada akun kas sebelah kredit sebesar 250.000 sehingga hasilnya 14.190.000. Kemudian di tanggal 25 Januari ada akun kas sebelah kredit lagi sebesar 100.000, tertotallah hasilnya menjadi 14.090.000 rupiah. Nah, kemudian yang terakhir di tanggal 28 ada akun kas di sebelah debit sebesar 400.000, maka total saldonya adalah sebesar 14.490.000 rupiah. Itulah total akun kas pada buku besar UD Askara. Nah, selanjutnya ada modal. Di modal ini hanya terdapat satu tanggal saja, yaitu tanggal 1 Januari 2017 kita diletakkan di kredit, maka saldonya adalah saldo buku besarnya sebesar 15 juta rupiah. Kemudian pada akun piutang. Nah, akun piutang ini terdapat dua tanggal, yaitu tanggal 6 dengan tanggal 22. Nah, di mana sama-sama berada di debit. Di debit, sehingga hasilnya adalah 300.000 pada tanggal 6, pada tanggal 22 sebesar 700.000, maka totalnya menjadi 700.000. Maksudnya di tanggal 22 adalah sebesar 400.000. 300 ditambah 400 menjadi 700.000, sehingga saldo piutang pada buku besar sebesar 700.000. Nah, kemudian ada pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang ini terdapat 3 tanggal, 3 transaksi, yaitu pada tanggal 3, tanggal 17, dan tanggal 23. Nah, di sini pembelian barang dagangnya sebesar 1.500.000, 230.000, dan 250.000. Kalau dia berada di sisi debit, maka semuanya akan kita jumlahkan sehingga tertotallah hasil saldo pembelian barang dagang pada buku besar sebesar Rp1.980.000. Kemudian akun selanjutnya yaitu retur penjualan, di mana retur penjualan ini adalah terdapat satu transaksi saja, di mana itu pada tanggal 15 Januari 2017. Nah, di retur ini ada di debit sebesar 100.000, maka saldonya pada retur penjualan di buku besar adalah sebesar Rp100.000. Anak-anak tahu kan maksudnya dari retur penjualan ataupun retur pembelian? Retur artinya adalah pengembalian. Apabila barang tidak sesuai ataupun rusak, itu dikembalikan kepada toko yang dari toko yang sudah kita ambil barangnya, tapi dikatakan dengan retur namanya. Oke. Kemudian ada
akun penjualan barang. Nah, di akun penjualan barang ini ada 3 transaksi, 3 tanggal, yaitu pada tanggal 6, 9, dan tanggal 22. Di mana di tanggal ini tertotallah hasil saldonya menjadi Rp900.000 karena penambahan dari Rp300.000 ditambah Rp200.000 dan ditambah dengan Rp400.000 tertotallah hasilnya Rp900.000. Nah, selanjutnya ada akun hutang barang. Nah, hutang barang ini hanya ada terjadi pada tanggal 3 Januari. Itu di sebelah kredit sebesar 1.500.000, maka saldonya tetap menjadi 1.500.000 pada akun hutang barang. Kemudian nama akun beban ataupun biaya. Nah, di sini ada 2 transaksi ataupun 2 tanggal, yaitu pada tanggal 11 dengan tanggal 19 Januari. Nah, pada 11 Januari itu beban sewa gedung. Yang tanggal 19 itu pada biaya angkut sebesar 500.000 dan 30.000 itu di sebelah debit. Maka kita totalkan saldonya pada akun beban ataupun biaya sebesar Rp530.000. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan ataupun yang masih menjanggal di pikiran anak-anak, bisa di komen pada kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.